Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yasasa Putri Agustin, mahasiswa dari Universitas Bung Hatta Pendidikan Biologi. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang blended learning dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Tentang blended learning dalam pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui dari materi kali ini yaitu ada konsep blended learning, karakteristik blended learning, penerapan, serta prosedur dari blended learning dalam pembelajaran. Pada era teknologi saat ini, hampir semua aktivitas manusia membutuhkan bantuan perangkat canggih yang dapat membantu atau mempermudah segala aktivitasnya. Artinya, para peserta didik serta pendidik harus mampu dan paham akan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, seperti mengajar atau mengimplementasikan pembelajaran melalui konsep blended learning ini. Nah, pada slide kali ini ada konsep blended learning. Apa sih itu blended learning? Blended learning ialah pencampuran model pembelajaran konvensional dan pembelajaran online. Artinya, blended learning terdiri dari kata blended, yaitu kombinasi, dan learning artinya belajar. Pembelajaran konvensional di sini yaitu pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran online itu seperti kita menggunakan e-learning. Blended learning terdapat perpaduan dari teknologi seperti multimedia, CD-ROM, video, streaming, dan lain-lain dengan bentuk tradisional seperti bentuk pelatihan di kelas dan pelatihan di setiap apa yang dibutuhkan dari pembelajaran tersebut. Blended learning ialah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya belajar yang berbeda. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan tatap muka dan belajar online. Dengan demikian, blended learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai pendekatan. Secara sederhana, dapat juga diartikan bahwa blended learning adalah pengkombinasian antara tatap muka, yaitu pembelajaran konvensional, dengan belajaran online. Pada slide selanjutnya yaitu karakteristik blended learning. Adapun karakteristiknya seperti pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, cara pengajaran, model pembelajaran, serta gayanya. Selain itu juga guru atau orang tua memiliki peran penting sebagai fasilitator misalnya, dan sebagai pendukung. Dalam blended learning ada 6 unsur, yaitu yang pertama tatap muka. Maksudnya pembelajaran tatap muka atau interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, pelajar akan lebih aktif di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah, seorang pelajar akan bertindak sebagai tutor yang mendampingi. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi atau kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi hal yang penting dalam pembelajaran ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada evaluasi. Harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi. Selain kelima unsur dalam blended learning tadi, juga terdapat 6 model secara umum. Yang pertama yaitu face-to-face driver. Siswa tidak hanya tatap muka di dalam kelas, melainkan di luar kelas dengan web online misalnya. Yang kedua yaitu rotation, yaitu mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada flex, maksudnya yaitu memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya ada online lab, yaitu pembelajaran di ruang komputer dengan bahan soft copy di mana siswa berinteraksi dengan guru secara online. Selanjutnya itu ada self blank,
yaitu siswa mengikuti kursus online sebagai pelengkap pembelajaran tradisional atau konvensional. Yang terakhir yaitu ada online driver, maksudnya pembelajaran secara online. Di sini juga ada tujuan dari pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu membantu peserta didik berkembang lebih baik, menyediakan peluang yang praktis secara belajar mandiri, peningkatan penjadwalan yang fleksibilitas, serta kelas tatap muka yang memberikan kita pengalaman. Pada slide ini yaitu penerapan blended learning. Blended learning ini kini banyak digunakan oleh penyelenggara pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Pada dahulunya pendidikan jarak jauh ini hanya diselenggarakan oleh universitas. Namun semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang program penyelenggara pendidikan jarak jauh, sekarang perguruan tinggi juga melakukan pendidikan jarak jauh sekarang. Penerapan blended learning dapat mendorong siswa dengan cepat memahami materi lebih baik dan lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran blended learning juga menekankan para peserta didik untuk belajar lebih mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber media yang ada. Yang terakhir yaitu prosedur blended learning dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kita harus menetapkan macam dan materi bahan ajar yang akan kita ajarkan para peserta didik. Selanjutnya kita menetapkan rancangan blended learning yang akan kita gunakan. Setelah itu kita menetapkan format online learningnya. Lakukan uji terhadap rancangan yang kita buat. Setelah itu selenggarakan blended learning dengan baik dan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu kita menyiapkan kriteria evaluasi atau penilaian pelaksanaan blended learning tersebut. Itulah pemaparan materi tentang blended learning pada video kali ini. Saya harap kita semua dapat memahami materi ini dan dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.